iya, sudah tidak mempercayai Yesus. Dan sebenarnya seandainya yang membuat saya akhirnya mualaf karena walaupun Kristen yang saya anut sebelumnya sudah tidak menyembah Yesus, tapi masih menjadikan ajaran-ajaran Paulus itu sebagai ajaran dasar. Itu yang membuat saya sudah bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari di Bible, seperti itu. Baik, jadi kita luruskan sedikit ya. Adinda ini bukan tidak percaya Yesus sekarang. Justru sekarang beliau percaya Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar. Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang pada intinya bahwa saya sebagai pengurus sangat-sangat berterima kasih dengan terbentuknya API Jabodetabek ini. Ya. Baik. Nah, inilah tujuan daripada API ya. Hampir setiap hari sejak API ini dibentuk, ramai orang bersyahadat. Ramai orang bersyahadat, Ustaz. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita lagi-lagi akan kita pimpin ya, mengislamkan saudara kita yang sudah menyatakan dirinya sepenuhnya untuk memeluk ajaran agama Islam. Dan saya rasa ini akibat daripada dialog-dialog yang kita bangun selama ini. Saya rasa demikian para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengambil berkah dari sambutan yang luar biasa dari Bang Zuma yang baru kita dengar, kepada saudari Maryam yang akan bersyahadat dibimbing langsung oleh Bang Zuma, kami persilahkan naik ke atas panggung. Panitia bisa menyediakan satu lagi mikrofon? Iya. Berdiri. Afwan. Satu keluarga ya. Silakan saudari. Sendiri ya? Di sini. Ah, mantap. Sip ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir salah satu seorang muslimah maksud saya ya, yang ingin menyatakan ikrar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun sebelumnya kita tanya dulu beliau, namanya siapa dia? Maryam. Namanya Maryam. Sebelumnya agamanya apa? Sebenarnya udah pindah-pindah sih, Protestan, terus pindah ke Unitarian, baru ke Muslim. Protestan, kemudian Unitarian, lalu pindah menjadi seorang muslimah. Boleh kita tahu apa yang melatar belakangi meninggalkan Protestan dan Unitarian? Silakan. Ya, sebenarnya kalau mau dicerita panjang ya, tapi pada poinnya yang membuat saya akhirnya mualaf sebenarnya karena sering lihat VT-VT dari Bang Zuma, akhirnya saya mencoba mencari tahu. Karena kebetulan waktu itu juga
kebetulan di kekristenan yang saya anut sudah tidak menyembah Yesus, ya. Akhirnya saya lihat Viti Bang Suma diskusi dengan teman-teman Kristen, akhirnya saya penasaran dan akhirnya saya mencari tahu, saya sering ikut-ikut diskusi juga. Dan yang paling poin terpenting sih saya ucapkan juga terima kasih buat yang membantu saya Kak Stanley, yang kita sama-sama mengkaji Alkitab lebih dalam hingga akhirnya memilih untuk mualaf. Stanley. Iya. Oh, Masya Allah. Beliau orang berilmu memang. Iya, jadi saya bareng dengan beliau. Jadi latar belakangnya itu karena memang tidak percaya lagi Yesus. Iya, sudah tidak mempercayai Yesus dan sebenarnya seandainya yang membuat saya akhirnya mualaf karena walaupun Kristen yang saya anut sebelumnya sudah tidak menyembah Yesus, tapi masih menjadikan ajaran-ajaran Paulus itu sebagai ajaran dasar. Itu yang membuat saya sudah bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari di Bible, seperti itu. Baik, jadi kita luruskan sedikit ya. Adinda ini bukan tidak percaya Yesus sekarang. Justru sekarang beliau percaya Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, jadi kalau ada teman-teman berdialog dengan orang Kristen, percaya kepada Yesus, sebenarnya mereka nggak percaya itu. Kalau percaya Yesus, ya begini contohnya. Ini baru percaya Yesus nih. Percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, terus pertanyaan terakhir. Apa yang menarik di Islam? Karena saya begitu mencintai Yesus Kristus, sehingga saya memilih Islam karena hanya di Islam di mana Yesus itu sangat dimuliakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Karena di dalam Yohanes 14:16 juga ada, Yohanes 16, Yesus dengan terang mengatakan, aku tinggalkan Islam untukmu, dan semoga Islam damai sejahtera bagimu. Tuhan juga sudah merancang Islam di dalam kitab Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi sangat luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. Hari ini kita akan mempersaksikan saudari kita untuk menyatakan syahadatain, untuk berikrar bahwa beliau sudah menjadi seorang muslim yang taat. Oke. Satu lagi. Tunggu ya dulu ya. Baik. Kita Nah, jadi untuk berbicara ini yang bersyahadatnya, ini saksinya. Nah, kalau saksi ini hitungannya di sini. Ya, ini akan menjadi rutinitas ritual dari Apologet Islam Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi insya Allah kita semua akan memiliki sekretariat, di mana di sekretariat itu nanti kita akan rutin mensyahadatkan kemudian teman-teman yang ingin memeluk ajaran agama Islam. Syahadat kita mulai. Kita mulai ya. Udah siap? Udah siap sih pakai saksi. Kita mulai ya. Oke, baik. Ya siap, berenang. Oke. Ikuti saya. Ustaz. Kita mulai. Yang lain diharapkan tenang. Harap tenang. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi disaksikan ya ratusan jamaah dari Apologet Islam Indonesia, dan juga ada ustadz kita yang begitu tawadu di belakang kita, Ustadz Muhammad Hanafi. Beliau menjadi cahaya di Apologet Islam Jabodetabek sebagai pembimbing ya, sekaligus sebagai orang tua kita. Selanjutnya kita ingin mendengarkan betapa yakinnya Adinda terhadap Islam dengan menyatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar ciptaan Tuhan. Betul. Oke. Dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Ya, selanjutnya mungkin kita ke Ustadz kita Adinda Ali untuk mendoakan dan mendoakan api secara keseluruhan. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah dan akhwat fillah, sejenak kita berdiam, seraya kita tengadahkan tangan kita ke langit, memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana fi darina hadha. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina kullaha. Allahumma sallimna wa sallim dinana wasallim ajsadana wasallim amwalana ya Allah min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk memohon keberkahan dari Allah, kita meminta arahan dan Ustadz Hanafi memimpin kita bersalawat kepada Nabi, karena kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang paling nggak enak kalau jadi badal tuh nggak enak, ya nggak enak karena datang lebih awal, pulang paling akhir. Ya kita doakan guru-guru kita, mata anallaha fi tuli hayati wa barakati ulumi, dipanjangkan umur guru-guru kita, Bang Zuma, Matali dan semua para guru-guru dan anggota API semuanya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan umurnya, dan kita semuanya ditanamkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran dan memiliki
ghirah, semangat untuk menjadi penghafal Al-Quran dari sisa-sisa umur kita dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran hingga memiliki sifat orang-orang Qurani dan mati dalam keadaan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Allah, ya Rasulullah, jadikan ya Allah detik ini, hari ini, ruh yang masih menempel kepada saudara dan diri saya pribadi dan semuanya menjadi wasilah, bukti bahwa kita di hadapan Allah. Saksikan ya Allah, semoga seluruh sahabat saudara-saudara saya se-Adam se-Hawa menjadi hujjah bahwa kami tidak diam. Kami tidak diam dan kami terus berdakwah dan kami lakukan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau perlu kata Ustadzuna Matali tambahin wa tiktoki wa facebooki wa instagrami wa youtubi lillah. Berharap karena Allah. Biarkan orang bilang kita ngarepin koin, bodoh amat. Amat aja nggak bodoh, biarin. Ya, tugas kita hanya berdakwah. Jika memang dapat yang namanya dunia, itu bonus dari Allah. Bonus dari Allah di dunia. Kalaupun nanti Allah izinkan masuk surga, nggak masalah. Pun toh kalau Allah masukkan ke neraka, kita bisa sampaikan kepada penduduk neraka, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, Bahra Juddik Malyan, Judlana Bil Ghufran. Walaupun kita masuk ke dalam neraka, kita sampaikan kepada penduduk neraka, Tuhan kita Allah, bukan Yesus. Paham? Tuhan kita bukan Yesus. Masuk neraka aja orang beriman masih berdakwah. Saya Al-Fakir Muhammad Hanafi, banyak bicara pasti banyak saya salah, dan saya sangat takzim dan hormat dan sangat ngefans kepada Gurunda, Bang Zuma dan Mat Ali. Saya Al-Fakir, mohon maaf dan ridhonya. Ya, akhirul kalam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya mana? Alhamdulillah kita sudah menyaksikan sambutan dari Gurunda, juga doa penutup dari Ustadz Ali dan juga tausiah singkat dari Ustadz Hanafi. Ya, selanjutnya adalah mungkin ada yang kangen sama Bang Kores ya. Bang Kores yang mau silakan ke atas. Bang Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwani fisabilillah, umat api, yang dimana ini aku dipaksa nih, udah tau nggak bisa ngomong depan, debat jago, kalau ngomong depan susah. Ya anyway, aku ucapkan terima kasih untuk seluruh tim API Jabodetabek, karena alhamdulillah ini adalah acara kedua yang sukses juga telah diselenggarakan, dan alhamdulillah telah mendatangkan juga ya Panglima yang kami hormati dan sayangi, Gurunda Zuma, Gurunda, Ustadz Ali juga, Masya Allah. Nanti abis ini Ustadz Ali ya, supaya satu sama. Dan untung aku udah nyiapin ini perkataannya ya.
Ini acara yang meriah ini tentunya menandakan bahwa dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia, maka Islam di dunia nyata sudah memperkuat ukhuwah umat, ekonomi umat, dan juga keilmuan umat. Alhamdulillah. Dan dengan api insya Allah Islam makin ditakuti oleh para pembenci Islam. Ya, karena segala hujatan yang mereka lakukan, kita semua akan kembalikan ke imannya mereka. Jadi mereka itu memfitnah sesuatu yang ternyata ada di imannya mereka sendiri. Inilah apa yang dilakukan oleh api di dalam dunia nyata dan dunia digital. Dan api juga tidak hanya membantahi syubhat dan fitnah yang ada, api juga memberikan sebuah acara-acara nyata, karena agama dan acara itu satu jalan, ikhwan, satu jalan. Untuk memperkuat ukhuwah, kita lakukan itu dengan acara. Nah, dan api Jabodetabek telah melakukannya dengan baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk api Jabodetabek. Masya Allah. Lalu berikutnya, setelah kita melihat bagaimana ukhuwah Islam, bagaimana kita mengadakan acara bersukaria, kita sekarang komparasi. Mana acaranya pembenci Islam? Di mana mereka? Di mana para pembenci Islam itu? Coba kita pengen tahu. Nggak ada kan? Iyalah, karena mereka itu cuma roh yang melayang-layang di permukaan air. Lalu, oh ya ikhwan, lahirnya Apologet Islam Indonesia, ruh-ruh kita ini baru ada di 2019 ya. Kita baru bersatu itu di 2019. Sampai sekarang alhamdulillah 2024, berarti sudah berjalan 6 tahun ya, 6 tahun. Berarti kita umur. Nah, qadarullah, bertepatan dengan itu Kemenak juga mengeluarkan data statistik dari 2019 sampai 2022, di mana dalam jangka 4 tahun tersebut, atas keberadaan kita, maka sangat besar kontribusinya, di mana umat Islam per tahun 2022 sudah bertambah 10 juta. Takbir, Allahu Akbar. Ya, itulah kenapa kita di sini itu mempunyai alasan yang sangat kuat ya. Kita ada karena para pembenci Islam tercipta. Itulah kenapa kita ada. Dan semoga kita selalu Allah luruskan niatnya dalam jihad fisabilillah, jalur ini, jalur dialog lintas iman. Dan stay tune terus dengan Apologet Islam Indonesia, karena akan banyak acara-acara kedepannya, tidak hanya di Jabodetabek, tapi nanti akan juga di Jatim, di Makassar, di Aceh, di Medan. Stay tune terus dan kami akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang dimana pengetahuan tersebut membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang Allah datangkan melalui Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa aku sampaikan pembukaannya. Mantap ya. Alhamdulillah. Gurunda, Ustaz Ali, pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana dong buat Bang Kores, tepuk tangan. Ya. Terima kasih buat Bang Kores sambutannya. Ya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mau foto, kami persilakan, tapi antri dan tertib ya. Panitia, ayo, panitia dulu katanya. Ada yang minta foto. Gimana? Cek. Nah, kita sudah masuk ke sesi selanjutnya ya, ikhwani fisabilillah. Kita akan melakukan sesi foto bersama Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas. Nama saya Andreho, saya mu'alaf tahun 2019. Ya, maukah namamu dituliskan di Al-Quran yang kamu wakafkan? Kamu juga bisa menuliskan nama orang tuamu dan didoakan oleh santri penghafal Quran dan mu'alaf penghafal Quran. Insya Allah kamu akan mendapatkan double kebaikan dan pahala kebaikan. Bayangkan betapa besar pahala yang kamu dapatkan dari satu Al-Quran yang kamu wakafkan. Yuk sahabat ngaji cerdas, kita lebih banyak mewakafkan Al-Quran untuk menebar kebaikan. Semoga Al-Quran yang sahabat ngaji cerdas wakafkan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus.